Baik, terima kasih Kak Maulana, terima kasih juga untuk keluarga besar KPPN Merauke, luar biasa, sebuah apresiasi ya bagi kami dari Rocket Enterprise yang pada kesempatan sore hari ini boleh dipercaya bersama-sama dengan KPPN dalam satu agenda bagian dari kegiatan Capacity Building. Dan pada kesempatan sore hari ini acara juga disiarkan secara langsung lewat Merkinsfield Channel. Dan bagi audiens teman-teman KPPN yang ada di ruangan ini dan juga bagi good people yang sementara menyaksikan lewat siaran langsung bisa memberikan komen, tanggapan, dan share juga, sehingga acara kita pada sore hari ini tidak hanya bermanfaat untuk kita yang ada di tempat sini, tetapi tentunya juga bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian dan juga good people yang sementara sedang menyaksikan, saya Winona akan mengundang yang pertama PLT Kasubag Umum Bapak Putu Jaya Barmana, kami undang bersama dengan kami Bapak. Silakan Pak, dan mari kita beri tepuk tangan. Dan tentunya sosok yang satu ini juga yang pada kesempatan sore hari ini yang tadi akan bisa menginspirasi kita semua dan juga good people, yaitu kita undang Bapak Kasimirus Gipse. Disilakan kepada Bapak Kasimirus Gipse. Ya. Silakan Bapak. Ya. Oke, masih dalam situasi pandemi COVID, tetapi ini satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh KPPN. Boleh diikutkan mic-nya. Silakan Pak Putu dan Pak Kasimirus. Ya, sekali lagi untuk people kami dan juga audiens yang ada di aula KPPN Merauke. Nah, dalam rangka peningkatan kompetensi dan sosial kultural pegawai kantor pelayanan perbendaharaan negara Merauke. Nah, good people, kegiatan sore hari ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas atau capacity building dalam upaya pengembangan kompetensi sosial kultural pegawai KPPN Merauke, khususnya tentang pengenalan budaya atau local wisdom, budaya Mali. Nah, dan pada kesempatan ini ada satu hal yang sangat menarik yang sesungguhnya sementara sedang dilakukan oleh KPPN menjadi inspirasi juga bagi lembaga-lembaga lain, di mana salah satu contoh yang kemarin kita sudah diskusi ya Pak Kasimirus dan juga Pak Putu, bahwa people di KPPN Merauke membuat satu maklumat yang biasanya dalam bahasa Indonesia yang akan nanti dipajak ini diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, dan pada saat ini sementara sedang dalam proses dibuat maklumat itu dalam bahasa Marin. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwasannya dalam upaya memperkenalkan budaya lokal sudah dimulai dengan cara yaitu menerjemahkan maklumat pelayanan itu di dalam bahasa lokal, yaitu bahasa Mali. Dan pada kesempatan ini good people, saya bersama dengan Pak Kasimirus didampingi oleh Pak Putu dan tentunya di hadapan teman-teman pegawai dari KPPN sendiri, kita semacam sharing pengetahuan, pengalaman, dan juga tentunya pemahaman yang nanti kita akan gali dari sosok boleh dibilang sesepuh dari tokoh lembaga masyarakat adat, yaitu Bapak Kasimirus Gipse. Dan beliau juga adalah mantan dari MRP ya, Majelis Rakyat Papua untuk periode 2005-2011 ya Pak ya. Dan tentunya punya pengalaman yang sangat luas sekali untuk kita ketahui dan menjadi informasi yang penting untuk kita semua. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Maulana ya, memang
kita akan dengan Pak Putu dulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Pak ya. Oke, silakan kepada Pak Putu. Oke, Bu Tiba, kita saksikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak Saudara-saudari. Terima kasih Pak sudah bisa hadir dengan kami. Dan bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, dan yang saya hormati Bapak-Bapak Seksi dan rekan-rekan PPN dan PPN dan undangan sekalian. Hari ini kita berkumpul sesuai maksud dan tujuan dari rangkaian capacity building KPPN Merauke. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan. Mungkin sebelumnya kita sudah mengikuti kegiatan sebelumnya, ada semacam pelatihan public speaking dan service excellence. Hari ini kita sekarang lanjutkan untuk meningkatkan kompetensi kita terkait kompetensi sosial kultural. Jadi kalau bisa dilihat ini amanat peraturan Menpan ya, untuk standar kompetensi pegawai itu diatur di peraturan Menteri nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Jadi memang ini dasar latar belakang ada kompetensi sosial kultural yang perlu kita kembangkan bersama sebagai pegawai negeri sipil maupun juga sebagai masyarakat. Kompetensi sosial kultural di sini kalau kita melihat di latar belakang peraturannya, jadi kita itu dituntut untuk peka memahami dan menerima kewajiban. Antara lain itu adalah memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu dan kelompok masyarakat. Kemudian yang penting juga adalah kita terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan kewajiban masyarakat tersebut. Kemudian kita itu diharapkan bisa mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Jadi benar tadi kita rata-rata di sini merantau semua. Jadi kita selama kita di sini memang bagusnya kita bisa mengenal sosial kultural di Papua ini khususnya Merauke, karena memang diamanatkan itu menjadi suatu kompetensi juga. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa menampilkan sikap dan perilaku yang peduli dengan nilai-nilai keberagaman. Ketika kita dihadapkan dengan keberagaman, kita perlu juga mengenal lebih dalam keberagaman tersebut. Kita ditugaskan bekerja di Merauke ini, marilah kita coba sama-sama mengenal budaya tanah Merauke di sini. Jadi nanti kalau ketika kita sudah pindah dinas ke tempat lain, kita bisa banyak bercerita, kita bisa ada bahan yang kita bisa sampaikan ke rekan-rekan kita di kota yang baru bahwa tanah Merauke seperti ini. Dan kesempatan kali ini kita bisa mendengar langsung dari sumbernya ya. Jadi ini kesempatan langka sekali. Mungkin selama KPPN Merauke berdiri, mungkin ini pertama kali kita bikin acara seperti ini. Dan sedikit lagi ada tambahan, yaitu kita juga seperti saya sampaikan tadi mampu nanti mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Dan yang terakhir, bisa melakukan pemetaran sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Jadi nanti kita sama-sama bisa mendengar budaya Merauke, perilaku sosial, kultural, dan menjadi bekal kita buat sebagai ASN. Mungkin itu latar belakang singkatnya. Sebelumnya juga saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Mande mendadak harus mengikuti konferensi dari kantor, jadi mungkin nanti begitu selesai beliau bisa bergerak
Mungkin silakan dilanjutkan saja. Terima kasih. Oke, baik. Mari kita beri apresiasi untuk Pak Menteri yang untuk kami bahwa di dalam ruangan aula KPPN ini cukup banyak audiens ya, ada sekitar 20. Oke. Ya, dan saya percaya juga yang ada di luar sana yang people sementara sedang antusias juga menyaksikan kegiatan kita ini. Ya, saya mendapat sedikit bocoran nih Pak Putu untuk menerjemahkan bahasa Indonesia dalam bahasa lokal ya. Ini kalau tidak salah idenya dari teman-teman di Jayapura. Ya, betul. Iya. Yang sebelumnya diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dari Tomanti ya. Oke, dan ini kami inspirasi. Oke. Jadi ya siapa tahu apa yang dilakukan oleh KPPN di Merauke ini juga menerjemahkan maklumat layanan ke dalam bahasa lokal dan juga bisa menginspirasi instansi yang lain. Oke, berarti saya sudah boleh beralih ke Pak Kasmirus ya. Oke, mari kita beri apresiasi sekali lagi untuk Pak Kasmirus. Beliau sangat semangat sekali karena kemarin kita sempat diskusi Pak Putu bersama Pak Kasmirus juga. Ya, kalau boleh dilihat dari diskusi kita kemarin ini Good People, Pak Kasmirus sendiri merasa ini sebuah apresiasi, penghormatan, penghargaan, tidak salah yang ketiga ya Pak ya. Ya, di mana beliau boleh diminta keterlibatannya untuk menerjemahkan beberapa layanan. Ya, salah satunya maklumat layanan diterjemahkan ke dalam bahasa Mari. Membuat beliau merasa sangat diapresiasi yang luar biasa oleh KPPN. Nah, ini kiranya juga bisa menginspirasi dinas lain. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Kasmirus. Dan ternyata beliau punya pengalaman yang luar biasa dan kerinduan beliau juga bahwa untuk setiap kita dan terutama generasi muda, siapa saja untuk bisa juga memahami, mengenal dan pelajari lebih dalam lagi terkait budaya Mari. Oke, saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Kasmirus Gipse dan bagi Good People. Silakan berikan komentar terbaik, disediakan voucher persembahan dari Cafe Valentine. Silakan. Terbaik. Wanita khusus namuk entah wanita iya sapaan bahasa kemarin untuk jam sekarang. Selamat sore adik-adikku, saudara-saudaraku yang cantik-cantik. Wanita kabar baik, kabar sukacita indah, baik-baik saja. Itu arti dari kalimat yang tadi saya omong. Besok ke depan kita akan perpanjangkan itu lewat saudara-saudara Dewi Nona untuk bisa lebih jauh mengenal apa yang disebut budaya. Budaya adalah salah satu kunci itu dulu bahasa. Bahasa ini mengeluarkan isi hati setiap manusia yang untuk dipakai komunikasi sosial. Bahasa tidak dibeli, tidak dibayar, tapi dengan ikhlas dia mengeluarkan. Dipuji Tuhan, KPPN sekarang orang ketiga yang mengangkat harkat martabat orang lain di tanah ini ditambah masih dalam corona, KPPN masih mau mengangkat harkat orang lain. Puji Tuhan, terima kasih kepada KPPN dengan jajaran. Mari kita sama-sama ke depan untuk mengangkat harkat martabat kami, karena kami orang lain cinta jujur, kalah, cinta sesama, dan cinta damai. Kenapa kami bisa terima orang-orang dari mana-mana? Karena cinta sesama manusia, sesama orang yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini
untuk kita menjalin keakraban, kerukunan untuk hidup bersama. Walaupun itu beda, tapi perbedaan itu adalah suatu keindahan. Waningga itu indah, waningga itu ganteng, waningga itu cantik, waningga itu kebaikan, waningga itu sesuatu yang dibuat sehingga aman. Itu waningga. Waningga juga terima kasih. Bisa hafal itu adik-adik? Waningga bisa hafal? Iya, harus siap. Kenapa saya hidup di tanah Mali? Tadi saya boleh jelaskan tentang kultur. Di Papua, provinsi Papua sendiri ada 5 kultur budaya. 1, Animha yang letaknya di tempat yang kita ada bicara ini. 2, Tabi itu Jayapura. Lapago Pegunungan Tengah, Mepago bagian Wisel, Nabire, Saireri, Biak, Serui, dan seterusnya. Jadi 5. Sedangkan kami berada di kultur budaya Animha. Saya yang sama jelaskan, pasti ada yang masih Animha itu apa? Iya kan? Animha itu manusia sejati, bukan boneka, bukan manusia imitasi, manusia plastik, bukan. Animha itu manusia seutuhnya. Jadi Animha untuk bahasa Mali itu kami sangat memiliki suatu kerendahan hati untuk menerima bersama. Salah satu contoh, saya kasih tahu, orang lain minum wati itu liurnya orang lain. Dia minum, saya minum liurnya. Suatu keunikan yang dimiliki oleh orang lain, tidak Papua lain. Bahkan seluruh Republik Indonesia cuma orang lain. Ayo, dia punya wati, ayo saya minum. Sebagai minuman ada untuk bikin pusing, untuk memulihkan tubuh kembali. Wati juga bisa untuk dipakai sebagai makanan oleh orang lain. Wati juga sebagai obat KB. Karena kita konsumsi wati, semua sel-sel tubuh tidak berfungsi. Jadi mau bikin pemajuan di pinggir maupun tidak sampai tangan, dan semua tubuh tidak berfungsi. Dan itu minuman khas orang lain yang dimiliki cuma hanya orang lain. Tidak ada orang Muyu Mati atau saudara-saudara yang lain tidak memiliki minuman. Dan minuman ini juga sebagai minuman perdamaian, mendamaikan orang dalam konflik. Ini saya jelaskan dari hati dulu. Terus kita orang Mali memiliki 7 marga yang satu dan sama dari Pondok sampai di Digo, yaitu boleh tulis YFC, Mahuse, Batu Pasik, KFC, Semkakai, Bolakai, Dike. Kami punya keunikan sendiri. Kalau saya berpergian ke kampung Muting, Selo, tidak perlu bawa kasur, tidak perlu bawa makanan. Saya cuma pergi hanya membawa cukup marga. Karena marga itu saya nanti akan dapat tempat tidur,
penginapan makan. Itu satu keunikan. Dan untuk seluruh Papua yang memiliki tipe yang paling besar cuma orang Malin. Tidak ada mafia punya tipe yang besar. Tipe pangan panjang. Dan untuk alat perang seperti busur panah, kami punya busur panah itu berlahan bambu yang tingginya 1,50 meter, bisa 2 meter, bambu sebelah belakang yang dipakai untuk panah binatang atau perang. Sampai di Kali Dibur, lewat ke sana pinang-pinang. Saudara itu nanti kami punya pinang-pinang. Lapakun kami dari dan segala macam itu pinang-pinang. Kami sendiri yang punya main panah di busur itu belahan bambu tali bambu, dan itu satu keunikan. Dan kalau cara hela, kami orang Malin mau hela panah pinang-pinang patah, kami cara helanya lain. Kalau orang Manokwari mau hela panah kalau tidak bisa. Dan ini keunikan. Jadi saya jelaskan tadi 7 marga itu mereka juga punya totem masing-masing. Ada bentuk hewan dan bentuk tumbuh-tumbuhan. Karena itu Malinanim ini tidak bikin merusak ekosistem alam yang ada di atas tanah seperti hutan, rawa, binatang-binatang. Tadi saya sudah sebut ada sangkakai. Sangkakai itu kanguru, saham. Arti dasarnya dari saham. Pasik bahasa Malin itu babi. Jadi babi itu pelindung mana? KFC, Kasuari, dilindungi. Dan bulunya dipakai untuk mahkota atribut yang saya pakai. Kalau hutan sudah dihilangkan semua dari lahan pertanian, di sini kami sendiri juga merasa kehilangan alat atribut adat, baik itu kulit kayu maupun bulu-bulu hewan. Maka hewan itu kami lindungi. Saya pernah di Bali, sampai di Bali saya lihat burung-burung di jalan raya. Saya ini merokok di tahun 70-an. Kita tidur di sini, kanguru di pinggir sini, rusa di sini. Itu salah satu yang sudah tiada di hadapan mata kita. Maka kami turun untuk adik-adik mereka yang bisa membantu kami bagaimana cara untuk kita melestarikan alam ini kembali. Pak Kasvirus, yang pasti juga dari audiensnya nanti kalau mau bertanya silakan, dan juga good people silakan berikan komentar. Oke, nah terkait dengan kearifan lokal, ya Bapak. Bapak sebagai seorang sesepuh, sebagai seorang tokoh, nah untuk menjaga hal-hal ini tadi disebutkan ada 7 totem ya yang terkait erat sekali dengan alam. Nah sejauh ini upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan agar konservasi atau pelestarian alam ini tetap terjaga? Karena yang pasti bahwa kehidupan dari orang Malin sendiri sangat-sangat tergantung kepada alam. Nah, seandainya kalau alam ini sudah rusak, berarti akan ada sesuatu yang hilang seperti itu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab yang tidak ringan ya, tetapi ini tanggung jawab yang cukup berat, dan ini harus ada upaya-upaya dilakukan. Baik, terima kasih. Yang kedua kali, jadi tadi saya sudah jelaskan dari
sisi marga itu dari hewan, ada buaya, ada kambing, ada babi, tapi di kami juga ada di tumbuh-tumbuhan seperti sagu, kelapa, pisang, keladi itu punya dia ada marganya itu. Yang saya punya kelapa, mau saya punya sagu. Jadi tumbuh-tumbuhan dengan hewan itu sangat lekat sekali dengan orang Marin sendiri, sehingga apapun pada saat tahun 70-an, saudara-saudaraku belum banyak tiba di sini, pasti yang lama ada juga. Itu orang Buton Merauke yang disingkat jadi Umer, Jamel juga itu Jawa Merauke, itu singkatan. Mereka sangat tahu di saat itu. Di saat itu mereka hidup sangat rukun. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang orang lain. Kami punya hukum. Ada hukum yang sanksinya sanksi ringan, yang satu lagi sampai hukum mati. Dua saja. Hukum ringan itu untuk diampuni 2 kali, yang ketiga kali harus dibunuh. Karena itu tumbuhan atau tanaman atau orang yang tidak dipakai lagi, jadi harus dibunuh. Terus ada sanksi lagi untuk melindungi. Mereka pasang janur di hutan untuk melindungi hutan itu jangan diganggu. Ekosistemnya baik, binatang, kayu tidak boleh diambil selama sekian tahun. Biar habitat di sekitar situ mereka berkembang. Nanti kalau sudah 10 tahun atau 5 tahun mereka buka sama-sama untuk panen itu. Jadi dari kampung-kampung mereka itu salah satu. Hanya sekarang saya lihat ada palang-palang janur kuning di pintal-pintal. Iya, ada palang janur kuning itu tanda dia tidak melarang, mengingatkan ada hal yang belum terselesaikan untuk dimusyawarahkan. Yang sekarang ada, silakan kalau ada yang sudah tanam, cari sumbernya di mana untuk dibicara apa itu, sehingga barang itu dipasang. Dan di dalam pasangan tanda itu ada 2, ada satu jalan keluar, yang satu larangan, yang satu lagi penunjuk arah jalan, penunjuk tempat, yang disebut dengan mengga. Mengga itu untuk petunjuk jalan. Jadi di sini orang lain dia sangat menghargai orang lain. Iya, ini sangat menghargai. Coba kita boleh berikan contoh. Kepala-kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, ada penuh orang lain kan? Tidak. Dia masih dikasih kepercayaan, yang mari tuntun kami, karena mungkin kami belum saat untuk berdiri atau belum maju, dan mereka tidak rasa minder, tidak rasa egois, begitu. Dan ini memang kehidupan harus ditompak oleh orang lain. Kenapa saya bisa duduk di sini? Saya dulu lahir dari rahim bapak mama orang lain, dibesarkan oleh orang Jawa, tumbuh di tengah-tengah Jamel. Akhirnya saya bisa jadi begini. Jadi benar sekali bapak, saudara-saudara, adik-adik, untuk menjadi seorang bapak angkat dari anak lain, bina dia, pasti dia mantap. Saya tidak sangka-sangka kemarin bisa jadi anggota Majelis Rakyat Papua. Undiannya 61,
60 orang harus satu manusia yang ditunggu. Begitu ketat seleksi, akhirnya 59 harus pulang kampung. Kasih minus GFC yang berangkat untuk mencari ilmu untuk bangun negeri, tapi setelah kembali tidak dipakai oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke sampai hari ini. Sekarang orang ketiga KPPN yang mulai muncul dan saya tepuk tangan dulu. Iya, kalau tadi boleh kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita coba dengarkan terkait dengan pertanyaan saya tadi terkait kebijakan kearifan, terkait dengan kearifan lokal. Tadi Bapak sudah sampaikan itu. Yang saya boleh tangkap di situ yaitu tadi terkait tentang sasi ya yang dilakukan gitu Bapak Ibu, juga good people. Jadi ada salah satu kearifan lokal yaitu untuk tetap menjaga ekosistem yang ada di suatu wilayah atau hutan. Nah itu diberlakukan sebuah sasi. Sasi ini juga berdasarkan kesepakatan dan komitmen ya Pak ya. Ini juga berdasarkan dengan marga-marga yang ada di hak wilayah tersebut, Bapak, terkait sasi yang untuk menjaga ekosistem dan pelestarian yang ada di dalamnya itu. Iya. Jadi namanya sasi, dan maksudnya itu yang apakah sampai saat ini juga ketika hendak melakukan sasi itu berdasarkan komitmen kesepakatan di antara warga-warga yang ada itu. Nah sampai sekarang bagaimana Pak? Iya, menyangkut dengan kesepakatan itu, artinya kalau sekarang kita lihat alam ini sudah mulai bergeser dari ekosistem alam yang dulu. Iya. Akhirnya kita sekarang lagi upayakan supaya hutan-hutan lindung itu jadi konservasi untuk hewan-hewan kita, tumbuh-tumbuhan yang kita butuh untuk atribut adat itu biar tersimpan di sana, tidak boleh juga diganggu, jangan biar cucu cucu kita juga melihat merasakan. Untuk itu teman-teman, adik-adik, anak-anak yang sekarang ada bertugas dari daerah-daerah lain yang berkumpul berpijakan kaki di Tanah ini, untuk itu kami mengharapkan mungkin di kantor KPPN ini belum ada seorang adik yang berkiprah atau menyumbangkan tenaganya di kantor KPPN. Mungkin ya kedepannya itu ada disisipkan gitu, sehingga kita mulai membutuhkan orang yang harus mengangkat. Karena kalau kita tidak dibiarkan sendiri, semakin hari menurut saya itu semakin tertinggal. Kalau saya katakan semakin tertinggal dari sisi apapun, kita sudah mulai tertinggal. Maka saya harap untuk saudara-saudaraku, kami tetap menerima saudara-saudara kami di tempat ini untuk hidup berdampingan. Kami mohon ikuti jejak kami. Kami sangat menghargai orang lain. Kami sangat mendukung kegiatan orang lain. Kenapa? Kami orang tua-tua dulu, mereka bekerja itu berasaskan gotong royong. Untuk bikin bedeng-bedeng yang belakang 1000 apa yang kayak gelombang-gelombang itu hasil gotong royong. Bukan satu orang yang kerja, gotong royong itu. Dan masih melekat di kami, hanya terpapar dengan kecepatan perkembangan pembangunan kemajuan di sini. Kami rasa tertinggal karena orang tua dulu mereka pakai sekop kayu, sekarang pakai doner, pakai traktor untuk
sedangkan orang lain tidak memiliki itu. Nah ini sekarang tanggung jawab siapa? Sehingga mereka juga bisa duduk di atas jodoh untuk mengendalikan alat itu buat mendatangkan hasil padi. Karena dulu kita makan sagu, pagi sagu, siang sagu, malam sagu. Tidak ada sayur, tidak ada garam. Kalau merasa garam, kita biasa juga daun-daun itu kayu api-api di pinggir laut. Sekarang serba canggih, hanya kecanggihannya ya yo dukung wong malin mengatur dewe itu bahasa malin kuno. Orang malin dia berdiri sendiri, mbok yo ngatur no wong malin ben melaku dewe. Orang malin dia jalan sendiri karena kurang sarana pertanian. Kalau sekarang, kalau yang tadi saya omong itu yang dulu. Zaman sudah berubah. Kelapa sawit sudah penuh, hutan habis. Sekarang dia mau dikemanakan. Tugas saudara-saudara adik-adik untuk mengangkat kami dari sisi apapun kami harapkan. Saya kira dari saya mungkin sampai di sini dulu atau bisa kita koma dulu. Belum sampai di sini dulu Bapak. Kita nanti akan mendengarkan masukan juga dari audiens yang ada dan juga mungkin dari group people yang sementara sedang menyaksikan acara kita ini lewat Mungkin Show Channel. Jadi bagi teman-teman audiens yang ada di sini dan juga tentunya bagi group people yang sementara sedang menyaksikan, ya silahkan dikirim komentarnya. Jadi terutama ini khusus bagi yang ada di Merauke, kami sediakan voucher persembahan dari Cafe Valentine. Oke, mungkin teman-teman dari audiens ada yang mau bertanya atau mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasmirus tadi, atau ada yang mungkin yang belum dipahami ya Pak ya, silakan ditanyakan. Oke, jadi kita sambil lihat sejenak dulu ya good people. Oke, silakan bagi teman-teman audiens yang ada di aula KPPN. Ya, sekali lagi mungkin bagi good people yang baru saja bergabung bersama dengan Mungkin Show Channel pada kesempatan sore hari ini, kita ada dalam satu diskusi terkait upaya peningkatan kompetensi sosial kultural pegawai kantor pelayanan perbendaharaan negara Merauke dalam talk show pada kesempatan sore hari ini dengan tema pengenalan budaya atau local wisdom Mali. Oke, baik, sudah ada audiens, mungkin bisa disorot dulu kamera. Di sini cukup banyak peserta yang hadir pada kesempatan hari ini dan semuanya adalah teman-teman dari KPPN Merauke. Oke, ya, kami sediakan voucher. Silakan, mungkin ada. Oke, mohon izin nanti bisa sebutkan nama ya Pak ya. Oke, selamat sore Pak. Langsung aja ke pertanyaan ya. Mungkin saya penasaran ya, mungkin keseharian dari orang suku Malen itu apakah masih tetap berburu atau sudah mulai hidup secara modern seperti itu? Karena yang saya lihat kan ini dari adat istiadatnya yang Bapak ceritakan, apakah masih terjaga seperti itu, maksudnya masih hidup di dalam hutan atau berburu atau mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ini terkait ya mungkin masih ada lagi. Ya, ini berarti memang budaya untuk apa ya, perang yang masih tergantung dari alam ya. Oke, masih ada lagi. Oke, kalau tidak ada, izin dengan Bapak siapa? Ya, Nur. Iya, Bapak Yanto. Oke.
Untuk audiens yang hadir sudah bertanya dan juga lagi ikut people, saya masih berikan kesempatan lagi. Baik. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang orang Maling itu dulu itu mereka hidup sebagai pemburu dan nelayan. Mulai masuk ke dalam ranah kemajuan sekarang, mereka perlahan-lahan sudah mulai berubah. Mereka dulu hidup berkebun, bercocok tanam, berpisah, ubi rambat apa itu. Nah sekarang kalau kita lihat yang sudah di sekitar kota ini, mereka sudah mulai mengerti bahwa kalau sagu kita tanam harus tunggu lagi sampai 6-7 tahun baru bisa panen. Kalau padi mereka sudah mulai tahu bahwa 3 bulan sudah harus terima hasil. Nah sekarang mereka sudah mulai meninggalkan pola dulu itu. Dulu kan kalau berburu hutannya masih ada. Kalau kita lihat sekarang hutan buruan itu sudah jadi lahan sawah. Akhirnya mereka mulai perlahan-lahan merubah daya pikir untuk mencoba mengikuti saudara-saudara kita yang hanya bisa kerja mengolah lahan itu. Nah sekarang sudah mulai, begitu mereka mulai berhasil, mereka nikmati hasil pertanian itu. Sekarang malah menggebu-gebu, mari saudara-saudara, kami punya tinggal di sini, silakan siapa yang membongkar, kalau mau waras silakan, tidak dijual. Nah ini yang seharusnya yang kita coba angkat, mendukung mereka dengan alat-alat modern. Saya katakan dulu untuk pakai, sekarang kan sudah mulai pakai alat mesin pertanian. Dan bisa untuk diperbantukan atau digembling atau dirakit atau dikirim orangnya ke luar daerah, ke Bali, ke Jawa, ke Sumatera, supaya mereka tahu seperti apa perbedaan kami. Padahal kami manusia sama. Kalau saya bicara sekarang ini, saya seperti sampai ke Aceh. Di sana saya ketemu pisang putih. Pisang putih ternyata ada di sawah. Di Merauke sudah ada. Di sawah ada. Siapa yang tanam? Tuhan yang menanam untuk kita diikat dengan simbol pisang putih itu. Akhirnya jadi Republik Indonesia yang sekarang kita cintai. Itu pisang putih untuk orang lain sangat tinggi nilainya. Ya, pisang putih. Dan pisang ini juga yang dipakai untuk ritual-ritual sakral. Jadi tadi saudara bertanya, teman-teman di kampung sudah mulai berubah dengan hidup nomad ini. Dulu kan orang tua pindah-pindah bikin kebun di sini, sudah bosan lagi pindah. Sekarang sudah mereka, bahkan tanahnya dia diharapkan untuk dari pihak pemerintah membantu membongkar itu tempat untuk mereka bercocok tanam dengan saudara-saudara lain. Gitu. Ya. Sekarang mereka sudah mulai. Kita tidak bisa jalan di Serabu saja, mereka bisa bawa itu truk hasil panenan mereka. Hanya mereka masih tersangkut di alat panenan, combine. Di sini mereka tidak sepertinya tidak dilayani secara maksimal, sehingga hasil panenan mereka tidak dapat lengkap atau tidak sempurna karena banyak yang gugur, yang rusak. Baik, mudah-mudahan Pak Nur mungkin ada tambahan. Oh iya, ya. Maaf ya. Menyambung pertanyaan saya, mungkin
upacara sama adat istiadat apa istilahnya ritual ya kasarnya, apakah masih dilakukan teman-teman? Makanya misalnya ada apa, kalau di Jawa kan ada sekaten atau apa, apakah masih ada itu, masih diadakan, maksudnya masih dilakukan? Terima kasih. Sekaligus bertanya adat istiadatnya apa misalnya gitu. Baik. Terima kasih. Jadi ritual-ritual sakral yang Bapak maksud di dalam adat kami orang tetap masih berjalan sampai hari ini, dan bahkan setiap tahun atau 2 tahun sekali kita buat ritual sakral itu untuk saling mengisi, saling menasehati, saling membantu, terus meningkatkan kerukunan gotong royong itu bisa sakral. Memang kalau kita lihat kegotong royongan orang Mali sekarang sudah mulai termakan dengan budaya-budaya luar yang masuk, akhirnya merusak tatanan kita. Padahal orang Mali sangat mencintai gotong royong itu. Jadi ritual adat sakral itu tetap ada setiap 2 tahun sekali. Bahkan biasanya mereka buat ada salah satu acara ritual yang dibuat pesta balas budi. Pesta balas budi ini dari saya keliling-keliling Papua sampai Sabah, saya tidak temukan yang punya pesta balas jasa, cuma orang Mali. Bapak buat saya, menolong saya, membuat saya jadi baik. Bapak punya kebaikan itu satu saat akan balas dengan menadapkan dia hasil-hasil perburuan kebun, hasil panenan. Saya tunjukkan bahwa Bapak ini hasil saya sebagai ucapan terima kasih Bapak, silakan bawa pulang. Bahkan nanti kaget, kenapa saya dikasih? Di situ kita masih pegang itu sehingga orang lain tidak segan-segan mau menolong orang siapa saja. Di situ masih ada ikatan. Akhirnya kita sekarang banyak saudara-saudaraku, anak-anak kami yang pikul gelar sarjana tidak tahu budayanya sendiri, dan tidak tahu ada bahasanya sendiri saja kita. Ini kan sudah menyangkal budaya yang saya harapkan oleh sarjana memahami juga budaya orang Mali sendiri, apalagi bahasa ibu yang sekarang mulai dari bandara KPPN sekarang mulai yang lain belum. Maka saya mohon untuk KPPN setiap pagi namun entako waktu apel wanita kita kabar baik, pimpinan mengatakan namun entako apa itu menjawab, atau ada bahasa singkat yang menggabung antara namek dengan namo, itu istilahnya namik, bukan namik, dia sudah merangkap wanita dengan pria. Namik entako langsung jawab meninggal itu indah. Iya, ada kode-kode alam khusus untuk orang Mali. Sepanjang dia masih manut bahasa Jawa, manut masih mau ikut, kodenya garuk kepala. Kalau dia masih garuk kepala, dia masih mau ikut. Itu
kode alam orang lain. Dia ngomong, dia masih mau ikut, dia masih mau dia. Tapi kalau dia bilang mato hale, biar kau bunuh dia, dia mati gitu. Kalimat yang tidak baik kalau dikeluarkan oleh orang lain, mato hale. Kalau pada seribu itu dia tersenyum, karena dia tahu bahasa yang tidak bagus. Jadi sepanjang orang lain masih garuk kepala, kejar dia nanti dia akan jadi baik. Itu tipe kode alam. Jadi kita bisa belajar terkait hal itu ya, Pak Kasmirus. Oke, Pak Yanu bagaimana? Sudah cukup? Iya, berarti setelahnya kalau kita masih mau ngomong lagi bagaimana Pak? Oke, ya dan saya melihat di sini menjadi satu garis besar ya Pak ya, dan yang perlu digarisbawahi maksudnya terkait tadi usulan Pak Kasmirus kepada teman-teman di KPPN untuk memfamiliarkan ungkapan-ungkapan sapaan-sapaan seperti namo, waninggaga atau yang memang juga oleh Bupati Brogi juga senantiasa itu diserukan oleh pejabat-pejabat publik ketika membuka acara. Itu juga menjadi salah satu sebenarnya praktek bagaimana budaya dari sisi bahasa ini menjadi familiar, dan ini sangat mengikat kita juga secara psikologis ya Bapak ya. Jadi punya rasa memiliki yang begitu kuat terhadap budaya Marin ya, salah satunya dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang menandakan bahwa kita bagian dari tanah ini, seperti itu ya Pak ya. Dan saya kira juga ini sesuatu yang sangat positif sekali yang bisa kita praktekkan setiap hari, karena dengan sapaan-sapaan seperti begitu ya mungkin sama seperti bahasa-bahasa daerah lainnya yang sudah sangat familiar, dan itu juga mungkin dimulai dari kita sendiri ya Pak ya, untuk bisa memfamiliarkan bahasa-bahasa sapaan dari bahasa Marin itu sendiri. Oke, baik, mungkin masih ada lagi dari audiens yang bertanya, atau mungkin dari Pak Putu sendiri ada yang mau ditanggapi? Iya, ini terkait tadi kalau bisa dari KPPN sendiri juga ya, untuk memfamiliarkan sapaan. Silakan. Ya baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya tertarik dengan tadi ucapan salam gitu ya. Mungkin kesempatan kali ini kita bisa sama-sama kalian. Saya sendiri belum bisa gitu. Mungkin biar bisa ketika kita habis acara ini kita semua paham artinya salam itu, dan kita bisa mengucapkan dengan benar. Mungkin bisa mengizin, bisa Bapak pimpin kami semua untuk bisa mengucapkan salam dengan bahasa Marin. Terima kasih. Iya, jadi salam ini kan kita untuk menyapa sesama, menyapa pimpinan dengan anak buah. Waktunya kalau untuk pagi, salam itu wanita kuemek, tulis dia, Tulis di handphone. Komandan bilang wanita kuemek namet namo, pimpinan yang ngomong, kamu jawab wanita kuemek. Udah coba Pak? Iya, coba. Iya. Wanita kuemek namet namo. Mengingat pendek namek nama. Iya. Kayaknya powernya kurangnya Pak Putu terus lebih semangat lagi ya Pak. Itu pagi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, kalau selamat sore, ini kan kita sudah sore nih Pak. Jawabnya apa tadi? Jawabnya wanita kuemek. Kamu jawab itu wanita kuemek. Oke, berarti kita ulangi ya dari pagi. Kembali kan masa selamat pagi orang selamat sore kan bukan. Pagi juga begitu wanita kuemek. Berarti mulai dari selamat pagi ya Pak ya? Iya, itu selamat pagi. Wanita kuemek namanya pimpinan yang ngomong. Kamu jawab itu wanita kuemek. Dan selamat lemah lembut. Jangan beli apa? Pimpinan kaget. Gitu. Baik,
Waninga Wemek Namik Namo. Waninga Wemek. Tidak usah tambah nama lagi, yang sana jawab waninga Wemek. Kalau siang waninga Inhanid. 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 Ya. Baik. Namik Namo juga. Ya. Waninga. Waninga. Kalau di dalam forum begitu, kalau pas pimpin, Pak bilang, waninga Inhanid. Waninga Inhanid Namik Namo. Waninga Inhanid. Ya. Wah, ini kayaknya Elsa dan kamu bahasa Marin ini ya. Iya Pak. Bapak tidak ada cita-cita bikin kamu. Sore waninga usus. Usus bukan usus sapi. Waninga usus Namik Namo. Waninga khusus Namik Namo. Khusus itu semua. Mantap. Yang satu lagi Ya. Kalau untuk malam waninga paha Namik Namo. Waninga Namik Namo. Waninga Hal Namik Namo. Waninga. Jadi kalau untuk ini biasa RRI ada putar khusus berita kemarin itu di jam 7 malam. Ada satu terjemahan keluar di situ. Putar RRI biar tahu bahasa Marin nanti. Waninga itu apa? Jadi sudah bagus. Ha itu malam, Wemek pagi, Inhanid Siang siang, sore khusus. usus. Ingat usus ayam atau usus ayam. Iya. Ini sapaan yang selalu dan selalu. Entago itu bagaimana? Apa kabar? Jawab saja waninga. Orang apa waninga? Baik saja. Oke. Jadi untuk sapaan di saat memimpin, kalau pagi lama apel begitu. Waninga Namik Namo Entago itu untuk pagi. Waninga Wemek Namik Namo. Nanti orang menjawab waninga Wemek. Itu jawaban. Bisa. Kita semua orang. Itu untuk sapaan ini. Kalau yang ini sekarang kita ya dalam tahap mulai start ya. Kalau untuk pimpinan terhadap anak-anak buah ini kita sebut anak buah atau karyawan itu wanangga kami. Entago wanangga. Nanti saya buat konsepnya. Saya buat nanti saya titik di salah satu ada Kamu. ya, Iya. ada anak mantu itu. Itu siapa anak mantu? Dia anak mantu. Iya, nanti saya titip dikembangkan untuk diucapkan. Sepanas dulu. Saya kira Oke. Iya, baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk ya, tidak terasa ya, kita sudah hampir 50 menit bersama-sama dengan Pak Kasmirus dalam satu talk show yang menarik sekali terkait pengenalan budaya mutualistik. Tentunya masih banyak hal yang kurang mungkin yang belum kita banyak ketahui pelajari ya Pak Kasmirus ya. Tetapi saya percaya sekali mungkin dengan kesempatan-kesempatan lain yang diberikan oleh KPPN maupun instansi yang lain, kegiatan seperti ini menjadi salah satu bentuk support dan dukungan bagi kita semua untuk belajar memahami dan mengenal dari budaya Marin yang kita cintai ini, karena kita hidup dan tinggal di tanah ini, berkarya bagi tanah ini, maka selayaknya juga kita mencintai budaya di tanah ini, yaitu budaya Marin. Baik, saya terima kasih juga kepada Pak Putu dan pimpinan serta keluarga besar KPPN yang sudah bisa mempercayakan kegiatan pada sore hari ini kepada saya Minora dari Market Enterprise mendampingi Pak Kasmirus. Tentunya ini juga menjadi satu penghargaan yang luar biasa bagi kami, dan kami juga tidak bosan-bosan untuk terus
Oke, selamat sore. Namek Namo Wanigawira. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Waktu saya terima kasih Kak Winona dan juga Bapak Semius atas pemaparan ataupun penyampaian dari sharing sessionnya dengan kita semua. Saya ingin praktek ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Semius. Kalau bisa mungkin setiap kita pertemuan setiap Senin pagi morning call kita datang ini. Jadi kalau saya bilang buat namek namo entago, semua jawab Wanigawira. Namek namo entago. Keras banget. Namek namo entago. Seperti itu. Baik. Untuk mengakhiri acara di sore hari ini, kami sudah menyediakan hidangan untuk menghangatkan suasana dengan kehangatan kuah bakso. Karena sekarang sudah musim dingin ini, jadi kita perlu menghangatkan dengan paling langit. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Winona dengan terima kasih dari tangan. Saya sambil ini saya tutup saja kegiatan kita sore hari ini. Setelah itu kita berbicara dengan apa sih namanya, makan sore atau sarapan, makan sore bersama ya. Oke, baik. Saya tutup. Terima kasih atas audiensinya di sore hari ini, atensinya di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.